Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya membaca sebuah tulisan yang sangat bagus dari Ustazah Sulaikah Kurniawati. Beliau mengambil sumbernya dari buku Api Sejarah Jilid 2 yang menceritakan tentang lahirnya Pancasila. Tulisan ini bagus banget karena sebagai refresh kita juga untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi pada negara kita. Ayo, siapa yang masih ingat sejarahnya? Atau jangan-jangan kita dulu ngafalin sejarah hanya sekedar untuk dapat nilai bagus aja di pelajaran sejarah, ya kan? Teman-teman masih ingat tentang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tapi sebenarnya itu awalnya dari BPOPK, nggak ada I-nya, nggak ada Indonesianya. Jadi BPOPK ini adalah jawaban dari tentara Jepang atas pemberontakan yang dilakukan oleh PETA, pembela tanah air. Terdiri dari 38 orang anggota, dan dari 38 orang itu terbentuk yang disebut sebagai Panitia 9. Siapa aja itu? Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Wahid Hasim, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakkar, dan Agus Salim. Ada 9. Maka disebutlah Panitia 9. Nantinya 9 orang ini yang akan merumuskan preambul dari Undang-Undang Dasar 45 atau kita kenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu yang dihasilkan dari rumusan tersebut adalah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Salah satu isinya adalah Pancasila sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dalam sidang-sidang berikutnya ini kemudian dibicarakan kembali dan akhirnya redaksionalnya berubah. 7 kata terakhir hilang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari sini saya melihat betapa peran ulama di sini luar biasa, sampai ada redaksional seperti yang awal tadi itu menunjukkan concern yang tinggi terhadap pengamalan syariat Islam. Namun dengan berbagai macam perbedaan akhirnya menjadi sepakat untuk mengambil jalan tengah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya ini proses yang luar biasa banget. Sebelum itu, Bung Karno ternyata pernah pidato dalam sidang BPUPKI, yaitu merumuskan isi dari Pancasila tersebut. Poin-poinnya adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Nah, itu yang nanti akan menjadi cikal bakal isi dari Pancasila. Isinya, urutannya nanti akan dibicarakan dan sampai akhirnya lahirlah Pancasila kita yang terdiri dari 5 sila itu. Masih hafal kan? Haruslah. Hingga sampailah pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan kita, disahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Sini kita belajar betapa Pancasila bukan hasil karya satu orang saja. Dan ini pun ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidatonya saat pengukuhan doktoral honoris causa di UGM tanggal 19 September 1945 bahwa Pancasila ini lahir atas kerja tim. Poin penting berikutnya adalah Pancasila dan Islam tidak bisa dipisahkan, apalagi dibenturkan. Miris banget rasanya. Apalagi teman-teman ketika tahu bagaimana proses wawancara pada para petinggi KPK. Pertanyaan-pertanyaan seputar pilih mana antara Pancasila atau Al-Quran. Itu sesuatu yang nggak layak banget untuk dipertanyakan. Karena umat Islam sejak dulu kala menjadi bagian yang penting, entitas yang luar biasa dalam usaha perebutan kemerdekaan. Sampai kemerdekaan kita miliki bersama. Luar biasanya peran para ulama dan santri demi untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jangan pernah lupakan sejarah. Mari ceritakan ini kepada anak-anak kita, anak-anak biologis maupun ideologis, agar selalu tumbuh semangat perjuangan kapanpun dan dimanapun kita berada. Cintai negerimu sebagaimana Rasulullah mencintai Mekah. Panjang umur, nafas perjuangan. Wabillahi taufiq wa hidayah.